Kalau kita melihat poster yang ada di sekitar ruangan ini, semua adalah tokoh-tokoh yang dengan gagah perkasa menghunus pedang, mengangkat senjata melawan Belanda. Dan dalam menulis sejarah Indonesia adalah setiap yang pahlawan adalah setiap orang, kampung, kaum, suku yang membunuh berapa dan sebagainya. Jadi Indonesia ini dibentuk dari kekerasan demi kekerasan dan menjadilah Indonesia. Kalau berbicara tentang daerah kami, ajaran tentang kekerasan tidak ada dan tidak terjadi kekerasan. Daerah kami tahun 1578 dibikin satu undang-undang dasar namanya Murtabat 7. Di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur kekerasan, tidak ada ajaran untuk berperang, tapi ajaran nilai rasa. Satu nilai rasa yang disebut dengan binci-binci kikuli. Kalau Anda mencubit orang sakit, maka sakit. Kalau Anda mencubit diri Anda sakit, maka mencubit orang sakit pula. Sehingga tidak ada ajaran tentang kekerasan. Orang Indonesia menyusun sejarah bilang begini, kami bekerja sama dengan Belanda. Seperti cerita kawan dari Bone tadi itu, ya tidak ada merek Indonesia pada waktu itu. Kita kerjasama dengan siapa saja boleh kan waktu itu. Nggak ada nama Indonesia. Nanti tahun 45 Soekarno bilang Indonesia. Jadi kemudian merdeka, Indonesia bikin sejarah dan kami dianggap bekerja sama dengan Belanda sehingga kami tak ada dalam sejarah Indonesia. Ya, itulah mungkin karena kami tidak melawan Belanda dengan kekerasan. Tidak melawan siapapun dengan kekerasan sehingga kami tak ditulis dalam sejarah Indonesia sebagai bagian yang berapi-api melawan Belanda dan sebagainya. Sampai kawan saya bilang seperti ini, di Indonesia ini ada dua sejarah. Pertama sejarah Indonesia dan dua sejarah Buton. Sejarah Indonesia adalah sejarah yang menyangkut seluruh daerah selain Buton, dan yang lainnya adalah sejarah Buton. Nasib Buton dalam sejarah Indonesia mirip hitamnya aspal itu, sehitam wajah kami lah kira-kira. Bangsa-bangsa di Indonesia ini harus tersinggung seluruhnya ketika salah satu bagian, 2 atau 3 bagian dari Indonesia itu diberi keistimewaan. Karena pertanyaannya, apa yang menjadi istimewa sehingga diperlakukan istimewa, diberi keistimewaan? Apa yang menyebabkan yang lain tidak diberikan keistimewaan? Tadi saya menyebut kekerasan. Mungkinkah iya karena ada kekerasan di dalam? Berarti berbahaya ini integrasi nasional ini. Setiap yang berlaku keras boleh dikasih keistimewaan. Indonesia memberi label mereka sebagai daerah istimewa atau daerah otonomi khusus. Sebenarnya juga salah satu alasannya adalah karena ada kekerasan. Termasuk, maaf, ketika Aceh, Papua mengamuk, membara, dikasih kekhususan dan sebagainya. Ini tradisi yang dibangun Indonesia yang tidak baik. Daerah yang paling bergolak dia istimewa. Daerah-daerah yang lugu dibiarkan begitu saja nggak dianggap istimewa. Ini kan menimbulkan ketimpangan dan bisa menjadi bibit penyakit yang tidak bisa menyembuhkan apa yang disebut oleh kawan tadi sebagai integrasi nasional. Ada ketimpangan. Tidak akan terjadi integrasi kalau ada perbedaan-perbedaan. Kalau tadi teman-teman bercerita tentang ragam bahasa, di Sulawesi, di timur ada 100 bahasa, tapi 50 ada di Buton. Di Buton antara desa dengan desa bisa beda bahasa. Desa dibatasi lapangan bola beda bahasanya. Dulu kampung kami patuh dan loyal kepada nation Buton, karena ada simbol-simbol yang kami banggakan. Ada sumber daya yang kami urus sendiri, ada hutan, ada tambang, ada laut yang kami urus sendiri. Sehingga rakyat kami bangga menjadi sebuah negara dalam tanda kutip. Nah sekarang apa yang menjadi kebanggaan kita? Hutan-hutan Indonesia, tambang-tambang Indonesia, laut Indonesia. Kalau balik ke kampung masing-masing sudah jadi milik korporasi semua kan, milik orang kaya dan sebagainya. Kampung kami, rakyatnya bangga sama kampung kami karena semua sumber daya itu nggak ada milik perorangan, apalagi milik perusahaan. Semua adalah milik kesultanan dan semua rakyat boleh mengolah
atas izin kesultanan. Jadi tidak ada orang kaya, orang kuat, orang berpedang boleh ngambil tanah orang lain. Sehingga timbul rasa adil dan orang bangga dengan keadilan, sehingga harus mempertahankan loyalitas pada negara dalam tanda kutip Buton. Nah sekarang Indonesia apa yang kita mau banggakan? Kalau misalnya tadi ada cerita orang Indonesia dipukul di Inggris, orang Indonesia tidak tersinggung, sebenarnya jauh sekali Inggris, di Indonesia banyak sekali dipukul tiap hari, kita tak tersinggung juga. Di kantor polisi banyak, di jalan anak mahasiswa dipukul dan sebagainya, banyak kita tak tersinggung juga. Jadi kita bisa bangkit, bisa terus berindonesia dengan menemukan kebanggaan-kebanggaan. Hanya dengan rasa bangga kita bisa berbangga menjadi orang Indonesia. Kira-kira seperti itu. Kata kunci dari penyajian kami adalah sebenarnya tak penting membicarakan merdeka, tak penting membicarakan untuk pisah atau apa dan sebagainya, tetapi untuk mempertahankan nilai-nilai rasa itu sangat penting untuk memupuk persaudaraan di Indonesia. Kedua, mengangkat nilai kebanggaan kita sehingga bisa kita pertahankan negara Indonesia yang kita cintai ini.